Halo sahabat Kompas.com, ketemu lagi sama aku Michelle Winda dalam program populer sepekan Kompas.com. Seperti biasa, untuk mengawali akhir pekan, mari kita ulas lagi informasi-informasi terpopuler sepanjang minggu ini. Sorotan yang pertama, perseteruan antara Menteri Luhut dengan aktivis Haris Azhar dan Fathia terkait tudingan bisnis tambang di Papua telah memasuki babak baru. 6 bulan sejak pelaporan dugaan pencemaran nama baik oleh Luhut ke Polda Metro Jaya, baik Haris dan Fathia telah dinaikkan statusnya dari terlapor menjadi tersangka. Tak terima dengan hal ini, Haris beserta koalisi masyarakat sipil melaporkan balik Luhut atas dugaan gratifikasi. Namun, laporan itu ditolak polisi dengan alasan tindak pidana tak bisa dilaporkan lewat mekanisme laporan polisi, melainkan harus disampaikan lewat mekanisme pengaduan di instansi penegak hukum terkait seperti KPK. Kabar yang juga menjadi perbincangan terkait pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mengaku heran melihat fenomena ibu-ibu berebutan membeli minyak goreng. Alih-alih menggoreng, menurutnya masyarakat seharusnya bisa mengolah makanan dengan cara merebus hingga mengukus. Dianggap tak sensitif dengan realitas sosial, PDIP melalui sekjennya Hasto Kristianto meluruskan bahwa pernyataan Megawati merupakan solusi atas kelangkaan minyak goreng. Menurutnya, melalui pernyataan itu Megawati justru ingin mendorong kalangan ibu kreatif dalam mengolah makanan. Berita berikutnya yakni terkait perkembangan kasus tersangka Doni Salmanan. Selain menjadi afiliator trading lewat aplikasi Quotex, ditemukan fakta bahwa Doni kerap bermain investasi lain dalam bentuk mata uang kripto. Polisi menduga awalnya saldo dari aset kripto Doni mencapai miliaran rupiah. Namun karena selalu kalah ketika melakukan trading, nilai aset kripto Doni turun hingga akhirnya sisa 500 juta rupiah. Kabar selanjutnya, Rusia dan Ukraina dilaporkan sudah hampir mencapai kesepakatan tentang isu-isu kritis. Gencatan senjata ini dinilai dapat diwujudkan jika Moskwa dan Kiev tidak mundur lagi dari kemajuan yang telah dicapai sejauh ini. Namun, di tengah kemajuan di bidang diplomatik, Rusia justru meningkatkan penggunaan rudal hipersonik Kinzhal terbarunya. Alhasil, 2 tembakan rudal Rusia itu menghancurkan gudang senjata di Ukraina Barat dan juga gudang bahan bakar di Ukraina Selatan. Berita selanjutnya, rencana kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Indonesia untuk menghadiri KTT G20 menimbulkan pro kontra.
Protes salah satunya dilayangkan oleh Perdana Menteri Australia Scott Morrison. Scott menilai kedatangan Putin di KTT G20 merupakan langkah yang sangat berlebihan. Di sisi lain, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mendukung langkah pemerintah Indonesia. Ia menilai Indonesia harus menyukseskan agenda KTT G20 dan juga bisa turun menjadi juru damai atas konflik di Ukraina. Demikian Populer sepekan kali ini. Simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia. Happy weekend!